Program EA50 ini adalah sebuah program di bawah naungan PT Sentra Megah Indotek, Bapak Ibu sekalian, atau singkatannya PT SMI ya, yaitu Sentra Megah Indotek. Ini adalah sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang pemasaran dan pengembangan produk digital, edukasi dan pelatihan di bidang trading ya Bapak Ibu sekalian. Perusahaan ini berkantor di Nio Soho Central Park lantai 27 ya Bapak Ibu sekalian di DKI Jakarta. Ini alamat domain kita yaitu digitech.co.id dan alamat domain broker yaitu fintechidn.com ya Bapak Ibu sekalian. Legalitas perusahaan ini adalah surat dari Kementerian Hukum dan HAM, tanda daftar perusahaan, NPWP sudah ada, surat dari Kementerian Informasi dan Komunikasi sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang digital ya, ini juga sudah ada, dan anggota atau sertifikat keanggotaan dari asosiasi sentral jadi ASPLI, Asosiasi Serikat Perdagangan Langsung Indonesia, ini juga sudah ada. Dan ini juga kita juga sudah mendapatkan SIUP-L, akan tetapi karena SIUP-L tersebut belum diupdate oleh BKPM, maka sertifikatnya itu belum diberikan ya kepada perusahaan. Jadi nunggu setelah diupdate dulu di BKPM. Nah, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah diupdate atau diupload di BKPM, maka bukti dari keanggotaan atau surat izin usaha penjualan langsung yaitu dari BKPM itu nanti sudah akan dikirim ke perusahaan ya Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan legalitas perusahaan. Sekarang kita lihat dari rujukan program EA50 dalam melakukan trading itu adalah Fatwa Majelis Ulama nomor 28 tahun 2002. Jadi jelas di dalam Fatwa Majelis Ulama aturan main dan cara serta mekanisme trading yang diperbolehkan itu ada. Dan kita program EA50 tidak keluar dari kerangka dan aturan yang sudah ada. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah pernah share tentang penjelasan dari Fatwa Majelis Ulama tersebut. Terus kita lihat dari legalitas broker kita yang dipakai adalah Fintech Forex dari Australia. Ini sudah berdiri dari tahun 2009 dengan fasilitas ada akun standar di MetaPam dan ada akun di MetaTrader ya, dan ada akun PAM. Nah, jadi ini adalah bukti bahwa memang akun PAM itu adalah fasilitas dari broker, yaitu dari Fintech ya. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, selanjutnya standar keamanan di Fintech ini juga lebih terjamin ya, karena pengelolaan dan audit keuangan ini selalu kontinu dilakukan oleh lembaga pengawas broker di Australia. Di samping itu dana mitra atau dana klien ini juga terpisah dengan dana perusahaan. Karena dana klien di Fintech broker ini itu langsung ke bank sentral Australia ya, tempat rekening yang dipakai oleh Fintech setiap ada dana deposit dari nasabah atau dari klien. Dan Fintech ini sudah mendapatkan banyak penghargaan, yaitu mulai dari tahun 2011 ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga ini bukti dari polis asuransi, APA Insurannya, salah satu polisnya yang dipegang oleh Fintech ya, yaitu sebagai bukti bahwa Fintech ini memang sudah punya polis asuransi dengan premi setiap bulan kurang lebih 100.000 US dollar. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ya. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, saya simpulkan dulu apa yang saya jelaskan kepada Bapak. Yang pertama adalah dalam trading forex, khususnya di trading EA50, itu ada 3 potensi risiko. Potensi risiko yang pertama adalah terjadinya loss trading atau kerugian dalam trading.
Dan loss ini tidak bisa dihindari. Loss ini adalah sebuah keniscayaan. Tapi bagaimana master trader kita untuk menghindari terjadinya kerugian dari loss tersebut, maka ada yang namanya stop loss atau cut loss yang sudah ditetapkan oleh master trader, itu di bawah 3% setiap harinya atau maksimal 3%. Yang kedua, potensi risikonya adalah terjadinya margin call atau habis modal kita yang ada di broker ya. Deposit kita nol karena terjadi loss secara besar-besaran, jadi habis ya. Bagaimana master trader kita atau pump manager kita memperkecil potensi terjadinya margin call tersebut? Yang pertama, setiap hari transaksi atau trading yang dilakukan oleh pump manager itu hanya maksimal 10% dari total deposit yang ada. Sehingga asumsinya kalau trading terjadi loss 1%, maka realitanya lossnya itu 0,1. Jadi setiap open posisi atau setiap transaksi yang dilakukan setiap hari oleh pump manager itu hanya 10% dari total deposit. Akan tetapi pump manager kita ini selalu melakukan transaksi itu maksimal setiap hari. Jadi bisa 30 kali open posisi, bisa 20 kali, bisa 15 kali, bahkan bisa lebih dari 30 kali ya, tergantung kondisi pasar. Jadi sekalipun hanya 10% dari total deposit yang ditradingkan setiap hari, tapi karena berulang-ulang dengan profit yang kecil dikumpulkan menjadi satu dari proses transaksi harian tersebut, ya alhamdulillah kita tetap masih profit setiap harinya. Jadi loss-nya berapa, profitnya berapa, diakumulasikan, total profit dikurangi berapa loss, itu masih profit. Maka kita kadang 0,5, kadang 1%, kadang 2%, ya kadang 1, kadang 3%, lah variatif. Yang jelas bulan itu selama ini di atas 20% ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, potensi risiko adalah gagal bayar dari broker. EA50 sengaja hati-hati memilih broker yang terregulasi dan memilih broker yang sudah punya polis asuransi. Ini dalam rangka kita memperkecil potensi risiko dari gagal bayar broker ya Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan yang kedua adalah potensi income yang bisa dihasilkan dari profit trading itu sekitar 20 sampai 50% setiap bulan. Ini sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan program lain, sama-sama misalnya mendapatkan 20%, program lain itu penukaran profitnya itu ada yang 10.000, ada yang 13.000, ada yang 12.000 ya. Kalau di EA50, misalnya mendapatkan profit 20%, penukarannya sesuai kurs dolar yang berlaku. Sehingga sama-sama 20%, misalnya kita asumsikan 20% dari $1.000, kan $200. Kalau di EA50, dari $200 tersebut menjadi sekitar 2.860.000. Kenapa? Kurs dolar yang berlaku setiap hari kan kurang lebih 14.320, 14.330 sampai 14.350. Jadi kalau kita asumsikan itu 14.330, maka 2.860.000. Tapi di program lain dengan 20% dari $1.000 itu $200. Ada yang 2 juta, ada yang 2.600.000 kan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau di angka $1.000 selisihnya tidak besar, tapi coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu itu deposit $10.000 misalnya ya, dengan asumsi itu 20% berarti $2.000. Di EA50 $2.000 dikalikan 14.320 berarti 28.800.060. Jadi 28.860.000. Kalau di tempat lain, kalau misalnya dikalikan 10.000, ya maka 20 juta. Ada selisih 8.600.000 ya, 8.800.000. Kalau misalnya dikalikan 13.000, maka 26 juta. Maka selisih 2.800.000.
Kalau dikalikan, ada yang dikalikan 14.000, ada menjadi 28 juta, maka ya 50 masih lebih 800.000. Tapi ada yang 12.000 juga. Maka kalau 20% yaitu $200, $2.000 dari 10.000 yaitu $2.000 dikalikan 12.000 ya 24 juta. Berarti A50 masih unggul 4.800.000. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selisih penukaran ini kalau sudah masuk di atas 5.000 US dollar ya, profit setiap bulannya dengan selisih kurs dolar tersebut itu akan terasa perbedaan nilai rupiahnya. Beda kalau baru $1.000, $500 memang tidak terasa karena hanya selisih hitungan ratusan ribu. Nah, jadi itu kesimpulan yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan yang tiga adalah adanya peluang bisnis dan peluang investasi aset ya Bapak Ibu sekalian. DA50 ada peluang bisnis, yaitu ada potensi penghasilan aktif yaitu dari bonus sistem, dan ada potensi kita untuk melakukan investasi aset yaitu dari profit pasif yang kita dapatkan dari trading ya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara program bisnis, justru dari program bisnis ini itu bisa membuat penghasilan kita itu bertumbuh secara eksponensial. Kenapa bisa bertumbuh secara eksponensial? Karena dengan program bisnis ini ada potensi kita memperbanyak sponsor. Ada potensi terjadi percepatan dalam perkembangan mitra kita apabila semua mitra kita semua aktif menjalankan. Maka potensi bonus sponsor, bonus pasangan, bonus reward itu akan kita dapatkan, dan selisih dari pembelian wallet juga bisa kita dapatkan, dan yang luar biasa adalah potensi bonus generasinya. Itu bisa kita dapatkan setiap hari dari total hasil profit tradingnya yang masuk ke perusahaan. Dan itu yang tadi kita jelaskan, potensi bisa 1 miliar hanya dengan duplikasi sponsor 5 dengan modal 3 juta. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat sebaran dari member EA50 di luar negeri, luar biasa. Dalam waktu kurang lebih 5 bulan berjalan ini, EA50 sudah tersebar lebih dari 40 negara. Dan yang luar biasa di Prancis saja itu sudah hampir 1.000 member ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang ini total member itu sudah sekitar 17.000. Jadi sekitar 15.000 itu di dalam negeri, sekitar 2.000 itu di luar negeri, yaitu tersebar kurang lebih di 40 negara. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi malam hari ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk menentukan keputusan. Terlambat Bapak Ibu menentukan keputusan, nah, itu bisa jadi orang lain yang lebih cepat ambil keputusan itu akan mendapatkan kesuksesan terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun juga pada malam hari ini program EA50 yang kami jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bisa jadi itu menjadi solusi, bisa jadi ini menjadi jawaban dari doa-doa kita yang selama ini membutuhkan solusi bisnis. Lewat pertemuan malam hari ini, solusi ini datang kepada Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung ya. Jadi kita harapkan jangan sia-siakan kesempatan ini ya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi sebelum saya tutup, saya perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu tentang cara bergabung. Di EA50 kita bergabung dulu di lisensi robot. Setelah kita bergabung di lisensi robot, baru kita melakukan registrasi broker dan melakukan deposit. Dan deposit itu dari rekening kita langsung ke broker. Tidak boleh lewat upline. Kalau lewat upline, sekalipun registrasi atau depositnya berhasil, itu tetap tidak kita duplikasikan karena yang dikhawatirkan itu akan terjadi verifikasi ulang pada saat nanti melakukan WD atau pencairan ya. Karena di sini duplikasi kita, deposit langsung pakai rekening kita langsung ke broker. Leader bisa membantu registrasi, tetapi untuk transfer deposit wajib kita duplikasikan langsung ke yang bersangkutan tersebut ke broker.
sesuai dengan akun virtual nanti yang sudah ada pada saat kita melakukan registrasi. Dan ada strategi cerdas dan bijak yang harus kita perhatikan dalam setiap investasi trading forex, dimanapun program apapun yang kita ikuti. Yang pertama adalah pelajari dan pahami tentang perusahaan serta regulasi dari perusahaan tersebut. Deposit kemana, harga dolarnya berapa, kenapa terjadi selisih, kenapa tidak ada selisih, kalau depositnya tidak ke broker itu kemana, kenapa itu harus ke perusahaan, dan seperti apa perusahaannya. Nah, ini harus kita pelajari. Dan kebetulan DA50 ini kita deposit langsung ke broker ya Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, gunakan modal sesuai kemampuan. Jadi kita jangan memaksakan kondisi, kita hanya mampu 3 juta, terus kita paksakan 30 juta, 300 juta dengan cara berhutang, itu tidak boleh. Karena dalam trading forex atau dalam program bisnis kita ini, tetap ada potensi risiko sekecil apapun itu. Kita hanya bisa melakukan usaha untuk memperkecil potensi risiko, tapi bukan berusaha menghilangkan risiko. Karena setiap bisnis pasti ada risiko. Akan tetapi kembali kepada keputusan kita, ngelihatnya peluang itu seperti apa. Karena nggak mungkin hidup di dunia ini tanpa sebuah risiko. Tetapi yang penting kita ada cara, ada mekanisme bagaimana kita membuat manajemen risiko tersebut sehingga potensi risiko itu bisa kita hindari. Salah satunya adalah gunakan modal sesuai kemampuan. Yang ketiga, lakukan pencairan profit secara berkala supaya kita cepat balik modal. Lalu selanjutnya yang didepositkan itu adalah profit dari hasil kita trading. Artinya kalau kita sudah balik modal, berarti kita sudah dalam posisi yang aman. Yang ditradingkan selanjutnya itu adalah tinggal dari profit kita. Nah, jadi apakah itu mau kita cairkan juga secara bertahap sebagian untuk digunakan, atau tetap kita biarkan itu di compounding secara otomatis, ya itu monggo, itu silahkan. Yang penting di awal itu sebaiknya setiap minggu profit dicairkan sampai modal kita balik atau sampai yang kita cairkan senilai dari modal deposit kita. Yang keempat, jalankan bisnis ini dengan cara yang benar ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan harus deposit sekian. Memaksimalkan deposit dengan cara pemaksaan, dengan cara memaksakan kondisi itu tidak boleh. Itu tidak kita referensikan. Jadi kita tidak boleh melakukan bluffing ya, hanya untuk mengarah pada closing. Seolah-olah bahwa bisnis ini tanpa risiko, itu tidak boleh. Bapak Ibu sekalian, bisnis itu adalah sebuah proses. Dan proses itu bukan penentu dan bukan kunci. Karena proses itu adalah sebuah syarat. Karena proses itu adalah sebuah syarat. Untuk apa kita lakukan dengan cara yang tidak benar? Karena kita lakukan dengan cara yang benar sekalipun tetap akan sampai pada tujuan. Yang penting kita sudah punya kuncinya, yaitu kunci dari sebuah keberhasilan adalah target atau tujuan kita. Penentunya adalah bagaimana kita pantaskan diri kita untuk mencapai pada target tersebut. Sementara bisnis ini adalah sebuah proses yang niscaya harus kita jalankan, maka cukup jalankan dengan cara yang benar. Tidak perlu melakukan bluffing. Karena pada malam hari ini yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu bukan sebuah penawaran mutlak, tapi sebuah informasi mutlak. Keputusannya ada pada Bapak Ibu sendiri yang punya dana. Karena bagaimanapun juga dalam program EA50 ini Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kami, bukan hanya saya, bukan hanya para mitra yang lain yang membutuhkan Bapak Ibu bergabung, justru Bapak Ibu sekalian juga membutuhkan bergabung di program ini. Karena apa? Dengan Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu berpotensi mendapatkan income secara pasif dari profit trading yang dilakukan oleh PAM manager. Yang terakhir dari saya adalah investasi yang paling aman adalah investasi yang dikendalikan oleh kita sendiri, karena akun kita atas nama kita, kapan kita mau melakukan deposit, kapan kita akan melakukan pencairan,
itu sepenuhnya ada di tangan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang belum jelas, Bapak Ibu bisa tanya